Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Aaron dan kali ini saya ingin mengomentari lagi video dari Tamparaki. Judulnya itu adalah Deddy Kobuzer dan Gus Miftah Murtad. Langsung tonton videonya guys dan habis itu akan kita komentari. Selamat murtad, selamat murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Selamat murtad. Ini video yang kemarin pernah saya bahas ya. Bahwa Luis Pas itu juga mengatakan siapa Ustadz Abu Somad murtad kan. Jadi dia nggak ngerti si ceramah Ustadz Abu Somad gitu kan. Ustadz Abu Somad ini nyindir siapa gitu kan. Lalu dibalikkan ke Ustadz Abu Somad dan juga tadi Deddy Corbuzier dan Gus Miftah. Ini orang-orang Kristen ini guys, yang kayak Luis Passetio kayak tanpa lagi nggak ngerti kan, dia nggak ngerti apa isi ceramah dari Ustadz Abu Somad. Makanya kalau ngaji itu yang benar gitu ya, ada dengarkan baik-baik, simak gitu kan, gunakan pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu, pakai logika dan nalar gitu. Jadi Anda nggak paham, makinnya nuduh orang. Di Kebuzer murtad, Gus Miftah murtad, Ustaz Busuma murtad. Padahal yang murtad itu Anda gitu kan. Anda yang murtad benar guys ya. Anda karena Anda adalah orang kafir ya. Jadi Luis Pasek dan sebagai ini kafir. Itu baru pas faktanya murtad gitu. Kita akan dengar apa sih sebenarnya sama Ustaz Somad kan, biar paham mereka ini guys. Selamat murtad. Yang ikut melakukan tradisi. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Oh, yang meniup lilin bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Ini ceramah dipotong kayak gini ya deh guys ya. Nanti kalau nggak ada dia sampaikan lengkapnya, saya akan kasih tahu sama lengkapnya guys. Makanya ambil ceramah itu jangan dipotong-potong gitu. Ustadz kita sering mengingatkan jangan potong-potong ceramah gitu guys. Ini jadinya kacau kan. Tadi kalau ada musik, saya paling males kalau ada musik begini guys. Kita skip dulu ya. Kenapa pakai musik-musik gini guys? Aduh. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim, kata orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar, sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Selamat. Bentar ya. Tadi pembahasan itu beda guys. Jadi ketika bahas tentang ibu dan ayah Nabi, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi mengatakan sebenarnya, ada yang Nabi itu mengatakan untuk menghibur orang itu, bisa karena orang itu kan bersedih. Kenapa kamu bersedih? Karena aku tidak mendapat menolong ibuku, yang ibuku itu dia belum masuk Islam. Lalu karena Nabi katakan ya kan ayah dan ibuku aja di neraka, itu mungkin dalam perkara menghibur gitu ya kan, itu biasa. Jadi ada dua pendapat itu nggak masalah sebenarnya. Jadi yang menentukan itu kan bukan kita, siapa orang masuk neraka apa surga gitu ya kan, itu Allah tentukan. Yang penting sebagai kaum muslimin kita tetap berbuat baik dan dan tetap
tetap kita tuh apa ya, tetap percaya pada Allah dan Rasulnya. Itu aja guys. Jadi perkara ibu Rasul apa ibu Nabi di neraka apa surga itu Allah aja yang tahu gitu kan. Kita bagi manusia itu nggak tahu apa-apa guys. Mat murtad selam. Nah, coba tanyakan ke Ustadz di apa Ustadz Somad. Apakah dia nyindir ini untuk Deddy Corbuzier dan Gus Miftah? Pasti tidak gitu. Kenapa? Karena yang dengar ceramah ini nggak paham guys. Kaum muslimin yang dengar ceramah itu paham. Saya aja ini udah lama dengar ceramah beliau nih. Saya paham maksudnya siapa itu. Ya. Dan apa yang dimaksud Ustaz Abu Somad? Nanti kan saya sampaikan terakhir guys. Kalau dia nggak sampaikan potongannya, saya yang akan menjelaskan ya guys. Selamat murtad. Selamat murtad. Selamat murtad. Jadi ini ada semacam taktik dari mereka untuk memecah belah umat Islam. Jadi memang itu. Jadi ini praktek yang sudah mereka contoh dan mereka lakukan sejak apa namanya penjajahan Belanda kemarin guys. Anda ingat Belanda ya Portugis Inggris yang kaum kafir dari Eropa menjajah Indonesia, mereka menggunakan taktik pecah belah. Mereka memecah belah apa kerajaan Goa, mereka pecah belah kerajaan Pasai, mereka pecah belah pejuang-pejuang kita dengan saling membenturkan gitu. Nah sama seperti ini, mereka membenturkan antara Ustaz Abu Somad dengan Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier. Nah, itu memang cara mereka seperti itu, cara cik mereka membentur-benturkan gitu. Padahal yang dimaksud Gus Somad itu bukan Gus Miftah atau Deddy Corbuzier gitu. Nanti saya akan sampaikan nanti ya apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Ustaz Abu Somad. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada ini nyanyi guys ya, oke. Kan nyanyi kan, jadi gini apa? Ini kompleks saya takut guys lagi dan saya mas dengan musik-musik gini guys. Jadi gini ya, ini Anda bisa tonton di video saya yang membahas ini tentang Louis Prasetyo. Di situ Louis Prasetyo lebih fair, dia lebih menampilkan potongan ceramah yang sedikit lebih baik dari ini. Kalau ini memang pendek sekali guys ceramahnya. Ya, kalau Louis Prasetyo dia meskipun tidak seluruhnya, kayak saya nih, saya tampilkan full kecuali kalau ini ya nyanyian tidak perlu dikomentari. Karena ini ada hubungan sama materi. Nah, itu kayak Louis Prasetyo itu dia tampilkan potongan video lebih panjang guys. Dan itu ada poin yang dikatakan Abu Somad itu di situ ada, di sini tidak ada, kan dipotong guys, duplikat tuh. Jadi kalau orang ngomong ya itu jadinya dipotong, dikat, kacau. Nah gini ya, yang mau sampaikan ya. Anda bisa tonton di video saya yang mengomentari Louis Prasetyo, judulnya Ustaz Abu Somad murtad. Nah itu saya jelaskan di situ, tapi sini saya jelaskan lagi ya, maksudnya gini guys. Atau Anda tidak sempat nonton video saya itu atau nggak mau gitu kan, di sini saya jelaskan gini. Ustaz Abu Somad di sana di video itu ya, itu mengatakan ya, lengkap konteks lengkapnya dia mengatakan ya dia mengajarkan ya supaya umat Islam tidak mengikuti tradisi orang kafir ya, seperti ulang tahun tiup lilin itu lengkap ya, bukan hanya tiup lilinnya saja, juga berdoa ya, setelah tiup lilin berdoa meminta kepada lilin sesuatu gitu, pada lilin gitu kan, meminta sesuatu gitu setelah menjadi lilin gitu, jadi bukan berdoa kepada Allah gitu kan. Nah, lalu habis itu dia juga memakai topi santai itu guys. Jadi lengkap di situ, bukan hanya perkara tiup lilinnya ya kan, tapi di situ betul-betul tradisi yang betul-betul mengikuti gitu. Karena kalau yang dilakukan Deddy Corbuzier dan Gus Miftah itu hanya sekedarnya, dia tidak mengikuti tradisi orang kafir. Kenapa? Karena di tadi tiup lilin itu dia tidak meminta kepada sesuatu di luar Allah gitu guys. Dan kedua dia tidak memakai ornamen orang kafir gitu, seperti yang disampaikan Abu Somad memakai topi lancip panjang itu yang dipakai oleh kekristenan itu kan. Nah itu dia tidak memakai itu, jadi tidak ada sama sekali di situ tradisi orang kafir. Yang dimaksud Abu Somad itu adalah belum murtad tapi mendoakan kalau ada orang tua yang memakaikan anaknya pakaian tradisi ya yang menyerupai kaum kafir ya. Kaum kafir tau lah pakai topi kerucut atau semacam kayak topi Santa Claus dan segala macam, pakainya juga gitu kan yang terbuka aurat dan tidak mencerminkan tradisi Islam lah. Kayak tadi kan dari Corbuzier dan Gus Miftah pakai baju koko gitu, tradisi Islam yang dipakai oleh orang-orang Kristen gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau pakai atribut yang biasa pakai orang Kristen gitu, lalu orang kafir ya, lalu tiup lilin dan minta sesuatu gitu kan kepada yang bukan sama Allah gitu kan, nah itu nggak boleh gitu. Dan itu berarti sama dengan mendoakan anaknya untuk murtad. Kenapa?
Karena kebiasaan itu kalau diulang-ulang akan menjadikan terbiasa. Makanya umat Islam itu punya tradisi sendiri. Bagaimana merayakan ulang tahun. Coba Anda lihat. Ustaz Abu Somad, Gus Miftah, di Kubuzir ulang tahunnya itu biasa. Nggak sampai kayak ngundang badut, apalagi. Yang biasa dilakukan anak itu kan ngundang badut, apalagi pakai topi yang ornamen-ornamen yang biasa pakai orang kafir, nih orang kafir gitu. Di Kubuzir kan biasa aja pakai baju kaos. Gus Miftah pakai pakaian koko gitu kan. Udah Abu Somad, dan mereka tuh berdoa guys, berdoa kepada Allah gitu, ya kan? Itu jadi sama sekali yang penting yang poin harus kita pahami dari Islam Muhammad adalah jangan mengikuti tradisi orang kafir. Nah, tradisi itu berarti semuanya, baik pakaiannya, kelakuannya gitu. Nah, termasuk dalamnya tutup lilin, itu pun tutup lilinnya aja nggak apa-apa, tapi kalau digabung semua jadi mirip gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Nah, misalnya jadi apa namanya? Ini makanya kalau ceramah tuh tolong tampilkan lengkap gitu, ya kan? Jadi apa namanya? Saya katakan ini orang memang kebiasaan mereka itu. Jadi kita tahu ya, trik orang Kristen dalam musuh Islam itu adalah adu domba. Mereka mengadu Abu Somad dengan Gus Miftah dengan Abu Buzer, lalu mereka memfitnah gitu kan. Padahal Abu Somad itu bukan menyindir mereka ini, tapi menyindir orang tua yang mana meniru-niru gaya ulang tahun orang Kristen, orang kafir. Islam juga ada merayakan ulang tahun Islam, tapi Anda tahu ulang tahun Islam itu nggak seperti orang-orang itu gitu, yang mana memakai tradisi yang pakaiannya itu buka aurat dan macam-macam, apalagi ya, itu memakai topi-topi lancip lucut lah segala macam yang meniru tradisi mereka ya guys. Tapi Islam tuh ada tradisi sendiri gitu ulang tahunnya kan, berdoa, memakai pakaian yang sopan untuk aurat gitu, gak hura-hura guys, sederhana gitu ya, paling makan-makan gitu ya kan. Gak ada nyanyi, nggak ada kayak nyanyi ya. Gua lihat tadi Gus Miftah dari Kobuzer tuh ada nyanyi, Gus Miftah dari Kobuzer udah bersama tuh nggak ada nyanyi guys. Jadi murni kalau ada tip lilin, habis itu ya doa bersama gitu kan, dengan menegakkan kangen, doa bersama, minta ya kesehatan dan segala macamnya, dan mendoakan semua orang, bukan hanya mereka saja, doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia dan orang-orang yang sedang susah dan ditimpa kemalangan, semoga disembuhkan dan juga keselamatan bagi semua guys. Itu poinnya. Jadi orang-orang ini memang itulah apa namanya, kebiasaan motong-motong video, akhirnya kacau kan. Dan ini sebagai Ustaz, videonya malah video seperti ini gitu. Jadi Ustaz justru kalau dia mau bikin video, dia tampilkan utuh sama Ustaz Somad daripada dia tampilkan lagu-lagu ini. Ada perhatian lagu ini mulai berapa nih? Mulai menit ketiga guys sampai menit kelima tuh lagu semua. Berarti cuma 2 menit yang bahas Ustaz Somad, 3 menitnya untuk lagu gitu. Ya, ini video bahas itu atau lagu guys gitu. Dan itu pun 2 menit itu potongan-potongan singkat gitu kan. Itulah guys. Jadi memang terbukti kalau kita pelajaran berharga bagi kita ya, ciri-ciri mereka adalah bagaimana mereka mengancurkan Islam ya, menyerang Islam dengan cara memotong video para ustaz ya. Memotong video pada bagian tertentu ya kan, lalu mereka sampaikan, lalu mereka benturkan dengan yang lain. Padahal kalau ditengok lengkap konteksnya bukan itu yang sedang terjadi gitu. Nah, makanya Anda perlu lihat video lengkapnya atau minimal lihat video yang di video saya yang bahas itu, yang mengomentari video Luis Prasetyo. Itu videonya tuh Luis Prasetyo tampilkan lebih lengkap, bukan lebih lengkap ya, lebih panjang dari ini, sehingga nampak di mana poin-poin yang dimasuk ke dalam Somad. Ini memang nggak bisa sama sekali guys, karena memang potongannya betul-betul pendek gitu kan. Jadi ini memang betul-betul ini lebih parah daripada Luis Prasetyo. Masih mending Luis Prasetyo, masih bisa saya komentari apa disampaikan Abu Somad. Ini nggak bisa sama sekali gitu, karena memang potongannya betul-betul dipotong habis itu guys. Nah, itu dia. Tapi untuk penjelasan itu Anda bisa tonton video saya itu ya. Komentari Luis Prasetyo yang mengatakan Abu Somad murtad guys. Oke. Mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.